Dia menginginkan sistem pensiunan itu tidak lagi menjadi beban pemerintah. Artinya apa? Pada waktu itu ya, Pada waktu itu, maka Taspen maupun Asagri tidak bisa membayar. nggak cukup. Nggak cukup. Kalau tidak bisa membayar, ya harus pemerintah yang membayar kekurangannya. Karena dalam konstruksi hukum saat ini, yang dikatakan pegawai itu PNS aktif dan pensiunan. Pemerintah kesulitan cash flow, penerimaan negara tidak sesuai target, sementara belanjanya boros, itu bukan omon-omon. Itu bisa dilihat dari sini. Iya, fakta itu. Fakta laporan keuangan pemerintah pusat 2024 menunjukkan itu. Berarti pemerintah itu kan ada penggunaan arus kas yang di luar ketersediaan kas itu sendiri. Ya artinya sal kan? Ya nggak? Ya, betul. Tapi ini punya konsekuensi loh. Ya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali mengundang sahabat saya, rekan saya di Bright Institute, ekonom senior, Mas Yanuar Rizki ya. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita agak 2 minggu kayaknya kan, ada kesibukan. Nah, saya mengajak Mas Yanuar kita berbincang untuk disampaikan kepada para pemirsa ya terkait dengan salah satu aspek penting pengelolaan keuangan negara ya. Kita sudah berkali-kali bicara yaitu laporan keuangan pemerintah pusat yang kebetulan baru saja mulai dipublikasi, sudah diaudit, dipublikasi, dilaporkan ke DPR. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat itu laporan pemerintah kepada rakyat sebenarnya kan, tapi melalui DPR diaudit oleh BPK. Nah, tapi kita tidak bicara keseluruhannya. Salah satu bagian dari LKPP itu namanya laporan tentang neraca. Nah, di neraca kan sebagaimana biasanya, nah mari kita lihat. Jadi ada ini ringkasan umumnya ya, neraca. Tentu ada halaman-halaman perbal catatan keuangannya. Tapi prinsipnya dilaporkanlah bahwa neraca pemerintah pusat itu asetnya 13.692,36 triliun. Ini sempat menjadi berita ya. Jarang-jarang loh aset itu jadi berita. Entah bagaimana Ibu Sri Mulyani sempat mengangkat ini bahwa aset kita itu meningkat. Sebenarnya nggak seberapa peningkatannya. Karena tahun sebelumnya 13.000. 72 salah ngomong beliau disebut 7,7% sudah kita karena sudah merevisi itu hanya 4,7 kebalik. Nah lalu ada kewajiban ya kalau di buku perusahaan itu ya kewajiban itu bisa juga kadang disebut utang ya nilainya 10.269 triliun. Nah ini juga jadi sesuatu yang diangkat di media ya, pada bingung tentang hal itu. Lalu ada ekuitas nggak pernah diomongi, total kewajiban dengan ekuitas sama dengan itu. Nah, next. Nah, lalu dari aset tadi kan saya gambar tuh, nah, sampai sini Mas Yanuar, dengan 4,74. Ibu Sri Mulyani ada, ya mungkin terkilir ngomong lah ya, bahwa ini kenaikan pesat di tahun ini. Sebetulnya enggak kan, malah termasuk kedua terendah dari selama berapa tahun. Naik tapi justru terlandai naiknya. Next, total aset itu ya. Nah, kemudian dari aset itu kan ada 6 rincian tuh. Ini saya triliunkan, ini yang rupiahnya Mas. Ya aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang jangka panjang, aset lainnya dan seterusnya ya. Total asetnya segitu. Nah, ini ada yang menarik nih Mas, ada properti investasi itu juga. Next. Nah, khusus aset tetap itu ada tanah, ada peralatan, mesin kan. Ini mungkin nanti bisa dikomentari sedikit. Next. Sebenarnya aset tetap selama 5 tahun terakhir ini kan tidak banyak mengalami kenaikan doh. 2019 ini revaluasi. Yang 2022 ini ada jenis aset tetap baru Mas. Nah, coba dari sebelumnya. Nah, ini Mas. Aset konsesi jasa 1.000 triliun Mas. Ini baru ada mulai tahun 2022. Ini juga saya pengen tahu juga itu mirip nggak dengan revaluasi di 2015 tadi kan. Ini barang sebelumnya nggak ada. Naik coba naik. Nah kan makanya 2022 naiknya agak tinggi. Nah sementara biasa lah ini aset tetap. Next.
tadi ada investasi jangka panjang di neraca tadi aset kan, salah satunya adalah PMN kepada BUMN. Tapi pemirsa ini harus dibedain ya. PMN yang disebut-sebut 56, 60 itu arus tahunan. Ini neraca akumulasi dari yang sudah tercatat di BUMN di pembukuan pemerintah. Nah, itu 3.148 triliun. Nah, itu nanti mungkin butuh komentar karena berdasarkan narasi sekarang itu kan pindah semua ke Danantara. Terus di sini catat gimana kan? Nah, sementara utangnya memang tidak khusus untuk ini, tapi jelas sekali utang waktu mengalir tadi kewajiban ya dalam rangka untuk membantu BUMN. Berarti kan yang pindah hanya asetnya umpama nih kalau next atau bagaimana nanti. Nah, ini yang ya kenapa saya agak rinci ini potongan dari LKPP-nya karena banyak yang mengira kok dalam setahun naiknya lebih dari 2.000, mereka ngitungnya dari 8.000-an, 8.000 lah pada saat akhir 2003, kok tiba-tiba 10.269. Sebenarnya kan enggak, 10.200 itu adalah lanjutan dari bukan dari 8.000, lanjutan dari 9.537 tadi yang definisi kewajiban. Nah, ini kelihatan ini macam-macamnya ini. Next. Nah, ini yang kewajiban ini kan lanjutan dari kewajiban kan. Nah, next. Nah, ini juga mungkin perlu dapat sorotan Mas Yanuar, apa yang disebut sebagai pengungkapan kewajiban pemerintah terkait pensiun ya, yang nilainya 3.556 triliun per 31 Desember 2024. Next. Saya gambar Mas nih. Tahun lalu 3.121. Adanya mulai 2019, sebelumnya tidak ada. Nah, ada keterangan memang BPK kan merekomendasikan di tahun sebelumnya. Nah, lalu jadilah yang sebelah itu untuk membandingkan nih. Kita dapat pengumuman tentang utang 8.000-an sekarang itu kan itu. Pada 2023 yang biru 8.143, sekarang kan 8.813 per 31 Desember. Tadi yang 10.269 itu kan yang orange itu kan kewajiban, itu bukan lanjutan dari 8.000, lanjutan dari 9.537 yang neraca. Nah, kemudian yang hitam tuh kalau nambahin ini. Nah, ini mungkin perlu penjelasan juga. Nah, kira-kira begitulah. Prinsipnya saya mengajak Mas Yanuar kita menjelaskan kepada pemirsa ini bagaimana cara melihat neraca keuangan pemerintah pusat. Jadi bukan realisasi APBN-nya. Nah, mungkin dikasih kita gambaran apa sih neraca itu sebenarnya, apa bedanya antara yang pemerintah dengan perusahaan biasa gitu aja. Baik, Mas Walil. Jadi kalau orang biasa mengenal anggaran pendapatan dan belanja negara, itu sebenarnya kalau di perusahaan laporan rugi laba. Oke. Jadi pendapatan penerimaan negara berapa? Iya. Penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara dari dividen BUMN, penerimaan negara dari ke royalti, ASDA dan sebagainya. Kemudian pengeluaran belanja rutin, ya kan, belanja program dan sebagainya. Jadi kalau yang disebut dengan APBN itu sebenarnya kalau di perusahaan laporan rugi laba. Oh, berarti harus ya flow ya selama setahun ya. Betul. Nah, laporan rugi laba lah kalau di perusahaan. Laporan rugi laba ada gampang dipahami. Jadi artinya kalau misalnya antara pendapatan dan biaya, kemudian nanti menghasilkan yang tak terserap lah ya kan, kalau bahasa itunya silva dan sebagainya, ya kan, SAL. Nah, kalau di perusahaan itu laba yang jadi sisi laba yang ditahan masuk ke sisi ekuitas. Oh, laba tidak dibagi kepada pemegang saham ya? Itulah SAL. Makanya tadi ekuitas pemerintah tuh nambah terus, salah satunya dengan penambahan SAL. SAL, oke. Gitu loh. Jadi modal pemerintah di neraca ekuitasnya pemerintah. Jadi dari SAL itu. Jadi mirip ya dengan rugi laba ya. Jadi kalau bicara tentang bahwa pemerintah itu berapa mengalokasikan SAL, itu ada angkanya di neraca itu di ekuitas tadi. Oh iya. Seberapa besar itu? Betul. Nah, itu kan kalau di perusahaan perlu izin pemegang saham. Jadi kalau di perusahaan kan ada laba. Laba ditentukan pembayaran dividennya berapa. Yang dibagi langsung dibagi ke pemegang saham. Sisanya masuk ke neraca perusahaan. Jadi ekuitas. Laba ditahan. Laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kan membutuhkan persetujuan RUPS. Kalau di perusahaan pemegang saham. Pemegang saham bahwa kalau misalnya laba ditahan ini dialokasikan menjadi nambah modal di store. Iya. Ya kan? Itu harus keputusan RUPS. Harus keputusan RUPS. Ini juga bisa menjelaskan tadi
PMN di BUMN, Iya. misalnya yang kita dengar berapa, tapi kok penunggakannya sampai ke 3.000 Iya, triliun. 3.148. Jadi ada beberapa yang memang diputuskan pemerintah dialokasikan menjadi laba ditahan itu dialokasikan menjadi tambahan modal di Ya, store. jadi tidak otomatis langsung disetor dari APBN saja, bisa Ya, laba yang bisa ditahan dari itu laba menambahi ekuitas pemerintah di BUMN yang di bersangkutan. BUMN. Maka masuknya di LKPP Iya. pemerintah juga naik dari aset. sisi aset investasi jangka Iya. panjang di BUMN. Iya. Gitu ya. Jadi APBN yang dikenal selama ini itu sebetulnya subset dari LKPP. Iya. Nah, sekarang kalau masyarakat sebetulnya ingin tahu postur pemerintahan kita, Iya. tidak hanya sekedar cukup di APBN. Ya, karena BUMN itu cuma setahun gitu Ya, ya. betul. Nah, artinya kan Mas Awalil, kenapa kita pendekatannya ke APBN? Ya. Karena pendekatan perusahaan kita beda negara sama perusahaan. Oh. Jadi negara ini kan dia selalu akan menerima penerimaan negara. Dari penerimaan negara itu, negara akan melakukan belanja kan. Belanja defisit, maka dibayar hutang. Ya kan? Ya. Penerbitan hutang pada saat itu akan masuk di neraca, menambah kewajiban. Makanya kalau orang bilang berapa hutang kita, tadi Mas Awalil mengatakan yang satu 8.000, Ya. kemudian 9.000, ada yang 10.000, Ya. plus pensiun 13.000. Ya. Nah, yang masuk ke APBN itu sebetulnya yang terkait dengan belanja rutinnya. Belanja rutin itu apa? Membayar bunga hutang. Jadi gini, begitu pemerintah itu menambah hutang di tahun itu, masuknya tuh ke neraca, Mas Awalil. Iya. Menambah sisi kewajiban. Kewajiban. Ya kan? Nah, nanti yang masuk ke APBN itu yang terkait dengan bunga Iya. dan juga yang jatuh tempo. Ya, cicilan Cicilan yang Ya, jatuh tempo. jatuh tempo. Pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok. Jadi belanja rutin itu belanja pegawai, Iya. belanja segala macam. Tapi kalau belanja rutin itu juga terkait hutang apa? Beban bunga per tahun, Oh, iya, betul. jatuh tempo. Itu masuknya ke belanja rutin. Ya. Nah, jadi artinya orang selalu bilang bahwa ruang fiskal sempit. Yang dimasuk dan ruang sempit itu penerimaan yang primer lah. Orang bilangnya kan keseimbangan primer. Jadi artinya ketika pemerintah itu mengeluarkan pendapatan yang terjadi dengan belanja rutin, berapa sisanya? Itu ruang fiskal yang tersisa. Gitu loh. Ruang fiskal yang tersisa itu pemerintah kalau memang ruang fiskalnya sedikit, dia pengen punya program. Iya. Misalnya MBG, operasi merah putih segala macam. Harus cari utangan baru. Iya. Karena kan prinsipnya ruang untuk membelanjakan yang tersedia. Bedanya sama perusahaan di situ. Iya. Kalau di perusahaan kan pendekatannya itu ada akrualnya. Iya, nggak mungkin rugi tiap tahun ya terus-menerus. Kalau negara nggak masalah. Jadi kalau negara ini ada prinsip itu pokoknya cash basis, Mas Awalil. Cash basis. Jadi itu juga ada dalam ketentuan standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Jadi standar SAPI itu mengatakan bahwa laporan keuangan kita dasarnya adalah cash basis. Yang akrual untuk hal-hal tertentu saja ya. Ya, makanya prinsipnya yang menjadi timbul persoalan tadi yang ditunjukkan misalnya terkait dengan dana pensiun. Iya. Dana pensiun itu kan sebetulnya terkait dengan akrual. Karena pendekatannya cash basis, dia seolah-olah tidak dicatatkan. Iya. Adanya di mana? Di pengungkapan. Makanya tadi munculnya pengungkapan. Saya potong dikit. Jadi ada di LKPP, tapi di bagian paragraf CALK disebut pengungkapan. Ya. Nah, ini kan yang menjadi seolah-olah jadi kayak kaget. Kenapa? Karena usia, tadi Mas Awalnya bilang 2019 mulai muncul besar. Karena pensiun yang bertumbuhnya, akumulasinya terjadi di 2019. 2020 dan 2021 sampai sekarang. Harus ada uang pensiun yang dibayar. Jadi sebetulnya Mas Awalil, kita menganut sistem akuntansi pemerintahan ini, punya neraca, punya laporan keuangan pemerintah pusat itu kan memang kalau saya nggak salah 2005 ya awalnya. 2004. Pertama 2004. 2004 kemudian mulai rapih itu kalau saya nggak salah 2011 lah.
Kan jadi 9 sudah WTP. Jadi 2010. Jadi 2004 sampai 2009 itu WDP terus. Nah, jadi dari 2004 sampai 2009, kalau dalam akuntansi itu namanya beginning balance preparation. Jadi sesuatu yang kalau dan diberi kesempatan lah kan karena baru. Ibaratnya gini, kita punya warung rokok, ya kan? Selama ini nggak punya laporan keuangan. Kemudian kita pengen buat laporan keuangan. Nah, dalam mencatat ini kan ada yang udah kecatat, ada yang belum. Nah, baru tercatat rapih secara sistem itu di 2009. Dasarnya semua cash basis. Yang akrualnya nggak masuk. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang, Menteri Keuangannya kan masih sama nih. Menteri Keuangan. Pada waktu awal penyusunan itu Ibu Sri Mulyani. Waktu beres juga Ibu Sri Mulyani. Nah, Bu Sri Mulyani itu juga pernah bilang setelah laporan keuangan itu beres, dia menginginkan sistem pensiunan itu tidak lagi menjadi beban pemerintah. Artinya apa? Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Dia menginginkan semua itu jadi kayak swasta. Jadi kalau swasta pensiun kan dia dikasih DPLK. Dikasih, nggak dibayar tiap bulan gitu loh Mas Awalil. Tidak dibayar tiap bulan berapa persen dari gaji dan sebagainya. Nah, disiapkanlah Taspen dan Asabri untuk mengikuti cara swasta lah semacam itu ya. Cara swasta. Kemudian kan kalau swasta kan modelnya kan ada jam sostek, kan? Ada DPLK. Nah, pada waktu kita membentuk BPJS Ketenagakerjaan, juga sebetulnya Departemen Keuangan sebenarnya tadinya menginginkan baik pekerja seluruh pekerja bukan hanya swasta, termasuk juga PNS ini. Nah, di akhirnya jadi dikelola dalam satu dana jaminan sosial yang sama. Nah, pada waktu itu yang jadi persoalan itu, yang krualnya ini yang jadi masalah. Jadi ada bom waktu pembayaran pensiun, yang sistemnya masih pakai sistem penggajian. Jadi kalau gajinya dulu 100, pensiun itu kalau nggak salah terima berapa ya, 70 atau berapa lah, gitu loh. Nah, sementara kan kalau model kayak jam sostek tabungan hari tua, ya sesuai dengan yang disisihkan, pada waktu dia kerja, diberikan udah selesai, gitu kan. Sementara kan pegawai negeri kan sistemnya pensiun. Nah, sehingga pada waktu itu tidak memungkinkan karena berbedaan sistem. Sebenarnya sih mungkin ya kalau serius tapi ya ribet lah ya. Alasan di permukaan seperti itu. Tapi sebetulnya alasan yang paling mendasar persoalannya itu Taspennya sendiri dan Asabrinya sendiri tidak meyakinkan. Jadi sebetulnya dan terbukti tidak meyakinkan itu tidak meyakinkan. Nah, jadi singkat cerita, transisi ataupun transformasi pembayar sistem pensiun kita dari sistem belanja rutin pegawai mau digeser ke sistem asuransi, sebetulnya sampai hari ini belum terjadi, Mas Awalil. Hanya sebagian kecil yang disisihkan. Ada juga sih yang disisihkan. Makanya ini sempat ramai di DPR ketika statement ini Bu Sri Mulyani mengatakan harusnya pensiun PNS itu sudah menggunakan sistem asuransi. Ini kan jadi ramai. Karena kan ibaratnya yang sudah pensiun, ya dia maunya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam ketika mereka dulu bekerja kan, dibayar per bulan dan sebagainya. Berapa persen dari gaji waktu diaktif kan. Sekarang dengan misalnya pemerintah menggunakan Taspen dan menggunakan Asabri untuk membayar uang pensiun per bulannya itu tidak cukup, Mas Awalil. Nah, akhirnya ini berarti kan harus menjadi beban pemerintah. Dibelanja pegawai. Karena terkait pensiun berbeda dengan pegawai swasta. Kalau pegawai swasta terkait dengan pensiun sudah nggak ada lagi di neraca itu dia tidak punya kontrak. Jadi artinya ketika kita misalnya bekerja ke swasta, kontraknya adalah saya akan memberikan kamu jaminan hari tua dengan membayarkan premi jaminan hari tua di jam sostek. Urusan jam sostek berikutnya. Saya kasih tambahan deh sama kamu deh, DPLK. Dananya. Jadi artinya sebagian dari upah itu saya tabungin. Berapa hasilnya? Ya nanti kamu ambil setelah kamu pensiun. Ya kan? Nah, kalau sekarang itu mau dilakukan dengan sistem pembayaran tetap mengambil bulanan, maka Taspen maupun Asagri tidak bisa membayar. Nggak cukup. Kalau tidak bisa membayar, ya harus pemerintah yang membayar kekurangannya. Itulah yang kemudian menjadi masalah sekarang karena pemerintah sudah jatuh tempo untuk bayar pensiunannya. Taspen dan Asabri kurang, berarti
yang tadinya kita anggap akrual menjadi cash basis di APBN. Untuk tahun yang bersangkutan. Tahun yang bersangkutan. Yang bersangkutan. 160 triliun Mas tahun 2024. 260 triliun. Jadi kalau dihitung dengan angkanya seperti itu, berarti kan sebetulnya pemerintah itu sekarang satu penerimaannya turun, ya kan? Kedua, belanja rutin juga ada nambah hutang jatuh tempo yang besar yang Mas Walil yang telah kita bahas, kemudian juga bunga hutang yang nambah, ditambah lagi kekurangan bayar untuk dana pensiun. Dan pensiun ini kan bayarannya bulanan, jadi tetap kayak gaji pegawai. Ya, di APBN juga dicatat sebagai belanja pegawai Mas itu. Betul. Nah, pengungkapan itu kan hanya mengatakan bahwa pemerintah itu di kemudian hari bisa terjadi resiko akan ada pengeluaran yang sifatnya itu akan terjadi di masa depan seandainya Taspen dan Asabri tidak bisa membayar, kurang lebih begitu. Nah, makanya sebetulnya Mas Walil, ini kan debat orang soal hutang ya. Kalau di Amerika Serikat ya, hutang pensiun bahkan yang terkait dengan pegawai-pegawai swasta, dana pengangguran yang di BPJS segala macam itu. Jadi kalau orang mengatakan Amerika Serikat misalnya atau Jepang, ya kan, hutang dibandingkan GDP-nya di atas 100%, 130%. Ini agak beda sama kita. Kalau di Jepang dan di Amerika Serikat, termasuk kewajiban terhadap dana pensiun, kewajiban terhadap DPLK, pokoknya bukan hanya pegawai negeri aja, termasuk pegawai swasta, itu dianggap sebagai hutang publiknya pemerintah. Dan itu masuk ke dalam LKPP pemerintah di Amerika Serikat dan juga di Jepang. Jadi akrualnya itu sudah sampai ke situ ya akrualnya. Berarti neraca dia sudah akrual sudah akrual. Jadi begitu nanti tahu-tahu timbul jatuh temponya, ya akrualnya kan memang sudah ya diberi peringatan lah oleh catatan. Udah dihitung di neraca. Kalau kita ini kan seolah-olah sekarang ini tidak ada di balance sheet kita, tidak ada di neraca, hanya diungkapkan. Begitu suatu saat itu terjadi, maka seolah-olah ada kejutan ke dalam APBN harus terpaksa menambah dana gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini ya? Satu, memang persoalan di Taspen dan Asabrinya. Betul. Ya kan? Sehingga akhirnya yang diharapkan bisa mengambil alih peran pemerintah dalam rencananya bertahap sampai seluruhnya. Akhirnya. Itu. Kedua, kalau pemerintah sekarang ingin menggeser pensiunan dari PNS ini menjadi seperti model swasta, tergantung dengan tabungan pensiunnya. Menurut saya ini kan keputusan politik ya. Dan ini memang tidak mudah, Mas Walil. Tidak mudah dalam artian bahwa orang yang akan pensiun kan dia benchmarknya adalah seniornya yang udah pensiun duluan. Kedua, persoalannya orang yang masih hidup yang dapat terima pensiunnya, mendadak pensiunnya tidak ada kan? Jadi masalah ini akan menimbulkan persoalan gejolak. Kan bisa nih yang sudah pensiun begitu, maksudnya dipotong aja gitu kan, ada ide begitu juga. Ada ide begitu. Tapi tetap kesulitan juga ya Mas. Pasti kan, pensiunan ini kan kebanyakan udah tua juga ya kalau PNS. Ya kan dia juga mungkin nggak nerima juga ya kalau tahu-tahu. Gini loh Mas Walil, saya ambil contoh lah misalnya misalnya bagaimana orang itu yang sudah tua-tua ini mengambil pensiun. Saya misalnya nemenin ibu saya gitu, pensiun nggak seberapa, ngantri di kantor pos gitu loh, ya kan? Dia ngambil pensiun. Tapi bagi ibu saya itu tuh kebanggaan. Bisa ketemu kawan-kawan juga. Bisa ketemu kawan-kawan, tiap bulan dia ngambil pensiun. Dan ada pride ya bahwa saya ini dulu kerja kan? Gitu loh. Bahkan kemudian asuransi kesehatannya juga kalau ke rumah sakit gitu pakai Taspennya dan sebagainya gitu loh. Jadi itu kan kebanggaan buat mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ingin dirubah secara drastis, ya menurut saya nggak mudah secara politik. Jadi ada aspek politik, ada aspek kultural juga ya. Makanya karena sekarang juga dalam posisi defisit yang banyak dan sebagainya, mencobalah yang beberapa beban pensiun itu dimasukkan, digeser, itu juga yang ikut menambah hutang kan, yang tadi Mas Walil tampilkan kan, hutang itu bertambah juga karena ada hal-hal yang terkait dengan pensiun, yang kemudian dibayarkan pemerintah karena Taspen dan Asabri yang belum cukup, maka hutang itu nambah. Jadi hutang itu kewajiban bertambah dari mana? Satu, dari hutang baru
Utang ya, Karena pemerintah membutuhkan untuk defisit ya di APBN-nya, untuk diatasi defisitnya. Kedua, uang pensiun yang kurang bayar dari Taspen dan Asabri yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi lah. Iya. Ya kan? Alasannya mereka juga ada, karena dulu di store ke mereka juga kurang besar. Kurang besar. Yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi artinya karena pemerintah sebagai penjamin kan, hubungan kerjanya dengan pemerintah. Iya, Bu. Jadi hutang bertambah, satu hutang baru. Kedua itu terkait dengan dana pensiun yang kurang, pensiun PNS gitu ya. Ketiga itu adalah penambahannya dari bunga, ya kan, dan karena kita tidak mampu membayar bunga dengan pendapatan. Nah, akhirnya bunga, dengan utang juga toh. Dengan utang, dengan yang revolving. Itu. Jadi maksud saya, kenapa sekarang hutang itu tadi dari 8.000 atau 9.000 ya, Mas Awali, dengan menambah pensiun kan tadi Mas Awali kalau saya lihat, coba lihat kita coba ini. Nah, ini. Nah, itu definisi yang biasa. Ini kan 8.000 ini, kalau yang oranye ini kan sudah menambahkan juga dengan tadi. Yang kalau misalnya pensiun kurang itu bukan, kan? yang hitam, Mas. Yang hitam. Yang hitam itu pensiun yang aktuaria. Kalau yang orange itu seluruh kewajiban bunga, subsidi dan sebagainya. Kalau yang biru itu murni yang biasa diumumkan itu loh, SBN dengan pinjaman saja. Jadi kan gini, kalau kita lihat, dijelasin, Mas. Yang ini kan sebetulnya hutang pokok. Ya. Kalau ini ditambah hutang pemerintah, ada tambahan akibat hutang pokok ini. Oke. Kan ada terkait dengan subsidi. Ya, yang ke PLN dan ke Pertamina. Gitu ya. Bunga yang belum dibayarin. Bunga yang belum dibayarin gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini kan gini. Ini benar, bunga yang belum dibayarin. SBN. Iya. Ini kalau di sini ditambah dengan pemerintah belum bayar kompensasi dan subsidi ke PLN. Tapi karena operasi karena operasional. Ke PLN, ke Pertamina, ke Pupuk. Yang bunga juga mungkin yang ke BI itu kan yang bisa dinego lah. Ke PSO. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan operasi fiskal moneter. Itu masuk kan yang terkait dengan bunganya. Benar. Jadi masuk ke sini. Masuk yang kuning. Jadi kalau ini adalah pokok SBN, kalau ini ditambah dengan hutang pemerintah kepada penyelenggara PSO, ya kan, Mas? Makanya bunga subsidi. Ini kan semua cash basis plus sebetulnya kekurangan dana pensiun tahun itu. Itu maksudnya. Ya jelas cash basis memang kewajiban itu ya. Yang ini sebetulnya aktuarianya. Aktuaria tadi yang 3.500. Jadi sebetulnya harusnya pemerintah, karena sudah pasti nanti Taspen dengan dengan Asabri itu tidak sanggup, seharusnya pemerintah sudah mulai mencatatkan yang namanya hutang pensiun yang akhirnya itu nanti begitu kejadian itu jadi orang nggak kaget gitu. Kadang disebut itu ini termasuk yang contingency liability, itu benar nggak? Contingency liability kan gini loh Mas Wali, ini segini nih. Ini kita lepaskan dulu deh subsidi sama hutang bunga dan sebagainya, ya kan? Mendadak di sini muncullah yang namanya bayar pensiun. Itu masuk di situ sudah ya. Kan bayar pensiun itu kan bayar pensiun yang tahun bersangkutan ya. Kan racanya gini, begitu pemerintah itu memberikan ke Asabri ataupun Taspen kekurangan dana pensiun untuk bayar bulanan itu dari kas kan. Kas itu terhadap transaksi apa? Kalau dulu sudah akrual, sebetulnya terhadap akrual ini. Karena belum ada akrual, dimasukkan dulu cash basisnya gitu loh Mas Walid. Teknis akuntansi. Iya, cash basisnya. Cash basis berarti terbatas 1 tahun saja dong. Kan secara akuntansi itu debit kredit ya. Iya. Begitu saya mengeluarkan kas, kas ini dikeluarkan untuk apa? Untuk pembayaran pensiun. Muncullah hutang itu pada saat itu juga. Karena prinsip cash basis tadi. Tapi kalau prinsipnya udah aktuaria, nanti nih yang tahun-tahun depan harus ngambilnya dari yang sudah dicatatkan. Nah, kalau sekarang itu di sini itu muncullah begitu kekurangan bayar dan sebagainya. Makanya dalam hal pengelolaan APBN, apalagi dengan APBN yang tengah sempit kayak gini, pemerintah jadi seperti kesulitan. Karena ternyata Taspennya kurang bayar, Asabrinya kurang bayar, belum nggak ada likuiditas di Taspen, nggak ada likuiditas. Jadi sebetulnya diperlakukan oleh pemerintah ini Taspen dan Asabri sama kayak pemerintah mau bayar subsidi kompensasi ke Pertamina,
PLN. Yang Cuman gua ini tuh yang terkait gede dengan itulah ya. terkait pensiun. Iya. Jadi Jadi yang mirip-mirip dengan PSO itu ya. Mirip gitu. Cuman kan kalau PSO kan memang tidak bisa diakrualkan ya, karena itu kan terjadinya berdasarkan ini. Tapi kan kalau yang pensiun ini seharusnya kan bisa diakrualkan. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita lihat berapa sih total hutang pemerintah plus pensiun ya jadi segini. 13.825. Jadi artinya kalau kita sekarang mau ngikutin cara Amerika Serikat, cara Jepang, ya bukan pakai angka yang ini ngitung dari GDP-nya, ngitungnya pakai angka yang ini. Itu kalau saya dengar-dengar kayak Norwegia itu SWF-nya salah satu sumbernya dari anggaran pemerintah yang digeser ke sana ketika bayar pensiun. Oh iya, ya, gitu itu ya. sebetulnya gini loh Mas Awalil. Jadi kayak taspen, salah satu fungsi SWF-nya itu seperti taspen ya sebenarnya. Jadi di Norwegia itu SWF-nya itu BPJS. Oh, lebih BPJS BPJS. ya. Jadi BPJS itu Mas Awalil, dia itu ada yang disebut dengan dana jaminan sosial. Iya. Dana jaminan sosial itu adalah akumulasi premi. Akumulasi premi. Nah, jadi kalau pemerintah membayar pensiun PNS dengan model asuransi pensiun, bayarnya premi. Bayar premi ke si BPJS. Meskipun premi itu boleh motong dari gaji pegawai PNS, itu, ya kan? Bayar premi, swasta juga bayar premi. Nah, di Norwegia ini akumulasi dana premi, makanya kan itu dana pensiun di mereka. Itu yang dijadikan dana SWF, diinvestasikan. Kalau di kita, yang BPJS Ketenagakerjaan, dana jaminan sosialnya itu, satu peralihan waktu dulu pemerintah yang kelola, karena dulu BUMN kan, ada Jamsostek. Kalau yang BPJS Kesehatan ada Askes. Yang namanya saham pemerintah di Askes dan di Jamsostek itu dialihkan menjadi dana jaminan sosial, jadi porsi pemerintah. Di BPJS. Di BPJS. Jadi badan lainnya ya. Badan lainnya. Makanya di neracanya pemerintah, yang tadinya ada saham Jamsostek, saham Askes, diinvestasi pemerintah pada BUMN, investasi tetap jangka panjang di BUMN, direklasifikasi menjadi investasi tetap jangka panjang pemerintah pada badan lainnya. Tapi masuk kategori yang jangka panjang semua. Nah, jangka panjang badan lainnya itu salah satunya yang uang BPJS ini. Oh, Norwegia lebih begitu ya, tapi jadi, lebih disiplin dari awal. Jadi Norwegia itu sebetulnya dia menyatukan dana-dana pensiun dari PNS-nya maupun swastanya jadi satu. Itulah dijadi SWF. Itu juga sebetulnya yang diinginkan dan diwacanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak lama. Dia tuh mewacanakan sebetulnya Taspen, Asabri digabungkan. Kayak begitulah ya. Kayak begitu. Tapi kan persoalannya kalau itu digabungkan, Taspen sama Asabrinya sendiri ternyata persoalan likuiditasnya juga masalah. Ya kan? Tata kelolanya juga tidak meyakinkan lah pada itu. Sementara PNS jumlahnya lebih banyak dari orang yang di swasta. Sistem preminya berbeda. Harus dibayar per bulan. Sementara kalau swasta kan berdasarkan tabungannya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita memang ingin reform seperti itu, harus ada penyamaan sistem juga, bahwa sistem pensiun di pegawai negeri dan sistem pensiun di swasta jadi sama. Tapi kan itu kan keputusan politik ya. Tidak semata-mata hitungan akuntansi. Mungkin buat orang yang baru masuk jadi PNS sekarang, PNS tuh sekarang modelnya kayak gini, dia bisa terima loh. Tapi kalau orang yang misalnya mendekati usia pensiun, ya kan? Ekspektasinya sudah ada. Saya kalau pensiun nanti begini. Misalnya 50 tahun nih. Lah, saya menabung 5 tahun paling berapa? Kan pasti kan hitungnya begitu. Dibandingkan nanti saya setiap bulan terima. Kecuali memang betul-betul dihitung secara rapi. Jadi ini menurut saya sih memang tidak semudah teoritisnya, karena itu akan menyangkut. Tapi sebenarnya boleh nggak saya nyetok, kalau dilakukan 2005-2004 lebih mudah dong. Oh iya. Apalagi 2008, 2007 kan ada negara lagi ada bom batu bara, terus jumlah orangnya juga nggak tadi sampai harusnya ya. Jadi ibaratnya agak telat juga kita ini mau reformasi. Jadi menurut saya inilah pentingnya kita tidak hanya sekedar pengungkapan tapi pencatatan kan. Iya, itu tadi pengungkapan. Hanya pengungkapan. Jadi angka akrual ini termasuk, ini kan jadi seolah-olah jadi off balance sheet namanya, di luar neraca.
tapi ada. Ibaratnya ya lu cukup tahu saja gitu ya kalau bahasa sehari-harinya. Tapi begitu nanti tiba waktunya bisa kaget-kaget. Iya, yang namanya kontingensi ketika dia sudah terjadi cash ya udah kelihatan ya, tahun per tahun. Jadi itu Mas Awalil. Jadi kalau kita lihat ya penambahan itu ada peningkatan jumlah pensiunan. Ya. Ada peningkatan juga kekurangan likuiditas Taspen dan Asabri. Sehingga pemerintah kemudian memunculkanlah di sisi APBN-nya, ya kan, seperti ketika membayar ke Taspen, ke Asabri, seperti kayak dia membayar subsidi dan kompensasi ke di soal pencatatan APBN-nya bukan neraca ya. Nah, jadi kalau misalnya, ini Mas Walil ya, misalnya ya, di Taspen kekurangannya 100, di Asabri yang angkatan TNI Polri kekurangannya 150. Kalau 150 ini pemerintah kemudian langsung tunai, ya intinya nggak akan muncul tambahan utang. Karena kalau diberesin. Tapi kalau dari 150 ini pemerintah hanya bisa kasih ke Taspen katakanlah 30 Mas Awal. 120. Maka yang si 120 ini muncullah menjadi hutang pemerintah. Sama kayak kompensasi dan subsidi. Di PLN dan Pertamina, misalnya PLN, subsidi dan kompensasinya tahun ini 200. 200, betul. Kemampuan APBN secara kas hanya bisa bayar 100. Maka 100-nya jadi hutang. Iya, itu yang namanya kewajiban tadi. Kewajiban tadi. Gitu juga di Pertamina. Jadi munculnya angka yang nambah tadi. Yang 10.269 jadinya. Sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah memang juga menunjukkan potensi ada masalah di kasnya. Nah, saya potong sedikit karena saya tadi sih di gambar nggak ada. Saya pernah buat linearnya nih. Pakai definisi utang biasa, utang resmi, dengan utang yang kewajiban dijelaskan Mas Yohaner tadi. Ternyata tren naiknya lebih cepat, lebih tinggi yang definisi kewajiban. Jadi selisihnya antara 10.269 dengan 8.813 itu jadi makin lebar, jadi makin tahun. Korelasinya berarti kan? Itu ya ada urusan cash flow. Jadi kita bisa baca dari tadi ini pemerintah belakangan ini memang beberapa ada tahun masalah cash flow. Ada masalah cash flow misalnya karena pemerintah mengakui bahwa kekurangan itu menjadi hak pemerintah, tapi pemerintah nggak ada dananya. Maka Taspen dan Asabri akan pinjam uang. Karena dia punya kewajiban ya. Nah, jadi artinya Taspen dan Asabri punya piutang ke pemerintah. Tapi kan dia harus bayar cash ke pensiunannya. Piutang ini digadaikanlah ke bank untuk dapat pinjaman. Dapat pinjaman cash flow, dapat pinjaman kas. Sama juga ketika Pertamina dan PLN. Dia punya tagihan ke pemerintah, piutang, kompensasi dan subsidi. Pemerintahnya tidak bisa memberikan seluruhnya, masih piutang. Piutang ini dia jualah ke perbankan. Saya punya tagihan ke pemerintah. Makanya jangan kaget Mas Awalil, mungkin nanti ya yang berikutnya dalam kajian sendiri. Jangan kaget bahwa kemudian untuk bayar dividen saja dan tantiem, BUMN itu sebetulnya berhutang ke bank. Karena dia punya piutang kan. Itu terutama yang besar kan, yang besar ini kan sebenarnya kalau kita bicara BUMN Mas Awalil, BUMN itu yang besar ya PLN sama Pertamina. Nah, PLN dan Pertamina itu dia punya tagihan ke pemerintah. Makanya kalau kita mengatakan bahwa PLN itu misalnya dulu orang ribut lah, kebetulan karena Komutnya juga orang terkenal kan, yang selalu diperhatiin orang. Orang dulu menghitung tantiem Komutnya Pertamina, renumerasinya ininya Pertamina, atau PLN, tantiemnya Komut Dirut PLN, ya kan renumerasinya segala macam. Tapi kalau kita lihat hutangnya juga nambah. Jadi kan seolah-olah ini bisa salah saji juga. Seolah-olah dikatakan misalnya ke presiden gitu, Pak Presiden, BUMN kita itu
labanya segini loh, Pertamina sama PLN. Asetnya melonjak Melonjak. segini. Uangnya nggak ada, karena sebetulnya uangnya juga ada di LKPP. Iya, karena tadi dicatat sebagai utangnya pemerintah. Utangnya pemerintah. Kalau secara pembukuan akrualnya si perusahaan benar ya, Iya. karena dia sudah laba kan. Nah, jadi sebetulnya penambahan hutang yang orange tadi Iya. itu terkait dengan kemampuan cash flow pemerintah. Iya. Pemerintah tidak cukup punya cash flow untuk membayar penuh kompensasi dan subsidi, untuk membayar penuh kekurangan dana pensiun di Taspen dan Asabri. Itu menambah. Iya, oke, paham saya ini. Boleh. Jadi artinya kalau sekarang orang nanya gitu ya, pokok SBN bisa bertambah dengan nambahnya SBN baru. Makanya pemerintah selalu mengatakan yang ini kan, bahwa kita masih selalu aman dan sebagainya. Tapi kalau kita tambah dengan tambahan hutang pemerintah terkait dengan kompensasi, dengan definisi subsidi, kewajiban yang harusnya pemerintah tidak berhutang loh kalau punya uang cash, ya kan, tidak berhutang, bertambah. Berarti kan pemerintah punya masalah di arus kasnya, di cash flow-nya. Yang jadi pertanyaan, berarti kan uang di SBN ini kepakai yang macam-macam kan, untuk sekedar mengatasi kebutuhan rutin pemerintah pun sebenarnya tidak cukup. Jangan-jangan di beberapa bulan tertentu bahkan belanja pegawai juga pakai duit SBN. Iya, kan gini loh. Fakta ini udah ada Mas Wali. Fakta ini udah ada apa? Ketika pemerintah menambah hutang yang namanya hutang dana pensiun ke Taspen dengan ke Asabri, berarti pemerintah sudah berhutang untuk membayar pegawainya. Karena dalam konstruksi hukum saat ini yang dikatakan pegawai itu PNS aktif dan pensiunan. Ya betul. Makanya kan mulai muncul dari Menteri Keuangan harusnya dibagi sama daerah karena PNS ini tidak semuanya pegawai. Tapi kan karena kalau dibagi ke daerahnya yang nanti yang jadi punya masalah. Sebagian pegawai daerah ini contoh yang misalnya PNSD ya, pegawai PNS daerah itu kan ada tunjangan provinsi, tapi yang diberi lewat TKD. Tapi dari sisi pemerintah kan tetap duit keluar kan. Oh itu maunya Ibu Sirmilian ada ide tuh, yang bagian itu ya sudah daerah saja ya. Daerah, jadi dibagi gitu kan. Nah artinya kan penambahan defisit kita itu, ya kan, kalau kita menambahkan dengan akrual kewajiban yang akan pemerintah lakukan, sebetulnya hutang kita dari GDP udah lebih besar dari angka yang diberikan pemerintah. Saya pernah hitung, kalau pakai yang definisi biasa itu ya, itu sekarang terakhir 31 Desember tadi 39,81%. Kalau pakai yang orange tadi sudah keluar 46,70%. Kalau kontingensi dimasukin 62. Ya kita yang orange lah, kita jangan bicara yang ini. Sekarang gini Mas Wali, kan kalau kita ngomong di negara maju yang 100 ini kan yang ini nih. Berarti kan yang 62. Yang ini kalau di negara maju. 62% kalau itu Mas. Ini pun sebetulnya kalau sekarang kita mau masukkan termasuk hutang publik yang ditanggung pemerintah loh. Ya, tidak hanya yang PNS dan TNI Polri aja ya. Ini ya, orang selalu mengatakan gitu ya. Hutang BUMN itu keuangan negara yang dipisahkan. Tapi kalau BUMN, kita belum bicara nanti daerah dan antara nih ya. Kalau BUMN tidak bisa membayar hutang, ya kan? Maka penjaminnya adalah pemegang sahamnya. Ya pemerintah juga. Ya kan? Pemerintah akan memberikan PMN. Ya kan? Oke lah. Berarti kan kalau sekarang ditambah dengan hutang perusahaan yang hutang publik yang terkait dengan pemerintah, berarti kan hutang BUMN juga ditambah nih ke sini nih. Ya kan? Hutang BUMN juga ditambah. Kalau sekarang kita mau membanding-bandingkan antar negara, ya kita harus memasukkan sistem akrual dan cash basis berbeda. Harus bandingin secara sama dong. Sama. Jadi kalau sekarang kita tambahin hutang BUMN, tambahin akrual ini, kita tuh berapa persen? Saya sudah pernah ngitung Mas, 20 ribuan, hampir 21 ribu, berarti hampir 100%. Karena GDP-nya 139, 95%-an sudah. Iya, dan itu berarti menunjukkan pemerintah. Iya ya, karena Amerika itu sekitar 100-105%. Sama dong sama. kita. Jadi artinya sebetulnya itu menunjukkan pemerintah itu sebetulnya punya problem cash flow. Problem cash flow. Jadi karena perhitungan selalu akrual. Kalau begitu yang akrualnya ini jadi cash. Naik-naik gitu. Nah, masuk ke sini coba yang di depan. Saya berarti harus diulas Mas yang aset. Jadi tadi karena Mas Yanuar sudah balik ngomong soal cash
arus kas yang kelihatannya kesulitan. Ya mari kita lihat tadi kan aset ya, kita tadi banyak bagaimana. Asetnya itu kan 6 macam nih Mas. Aset lancar, jangka panjang. Nah ya, yang diomongi BUMN tadi kan di sini toh masuk dari 4391 itu tapi nilainya 3.400 berapa, jadi selisih 1.000. Ada aset tetap. Nah, aset lancar ini 906, tapi di sini saya nggak sajikan, tapi saya sudah cek. Yang sifatnya kas dan setara kas Mas, itu 426, jadi nggak sampai 906. Nah, tadi kan Mas Nyano sudah nyinggung juga SAL 456. Saya jadi bingung terus terang. Saya baca tentang SAL, harusnya ya SAL itu kas dan setara kas, bukan sekedar aset lancar. Itu tadi kan disisihkan. Tetapi ternyata di aset lancar ini yang kas dan setara kasnya sedikit lebih. Jadi selisih 30 triliun dari ini. Masa seluruhnya SAL? Padahal kan nggak mungkin tuh. Mesti logikanya saya nih. Ya. Karena saya nangkapnya kalau SAL itu mayoritas mestinya ada di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan mungkin terbagi sedikit-sedikit di bank atau di BLU. Tapi masa seluruh kas dan setara kas di BLU misalnya di rumah itu punya SAL, kan apa miliknya SAL? Ini gimana Mas Ila? Jadi saya pertama dua nih yang nanti mungkin yang aset lancar itu bagaimana membacanya. Terus yang investasi jangka panjang itu ya gimana, kan tadi terkait dengan utang publik juga. Oke. Nah, untuk menjawab itu Mas Walil, sebetulnya kan kalau kita lihat di pemerintah di sisi kewajiban, di bawahnya ekuitas. Betul. SAL itu ada di ekuitas. Oh, coba tarik ekuitas. Oh, begitu ya. Nah, ini. SAL itu ada di sini. Oh, bukan di aset lancar. Enggak di sisi dari. Oh ya, karena ini ya kiri kanan ya dua-duanya ya. Cuman kan gini, yang Mas Walil katakan tadi, begitu SAL masuk ke ekuitas, maka dia harus masuk ke kas setara kas. Nggak boleh digunakan sebelum diputuskan oleh DPR. Iya. Aturannya begitu. Aturannya begitu. Nah sekarang dari sini nih Mas Walil ya, kita lihat aja nih penambahan ekuitasnya 3536 dikurangi 343. Turun Mas. Turun kan? Ekuitas tahun 2024 itu turun sedikit. Turun kan, berarti kan salnya juga menurun. Oh iya, ya turun. Tapi tipis loh sebenarnya, hanya 10-20 triliun. Iya benar, selisihnya segitu ya. Tapi kalau kita analisa cash flow pemerintah, berarti tahun 2024 cash flow pemerintah lebih sulit dari 2023. Memang nggak lazim ekuitas pemerintah itu dari grafik, saya nggak buat nih tadi. Itu dari tahun ke tahun naik, tapi 2024 ekuitas turun. Iya, berarti pemerintah di tahun 2024 itu mengalami kesulitan cash flow lebih dari biasanya dibandingkan 2023. Gitu kan? Iya. Nah, berarti sebetulnya pemerintah, tadi kan Mas Walil mengatakan ya, SAL-nya selisih sedikit dengan kas setara kas. Bahkan lebih besar SAL kan? Ya lebih besar SAL kan. Saya bingung kan, harusnya lebih besar kas setara kas dong. Lebih besar SAL. Nah artinya sebetulnya ada SAL ini sebetulnya juga bukan transaksi yang sudah terrealisir sebetulnya. Oh, tercatat sebagai SAL tapi Jadi gini misalnya Mas Walil. Misalnya orang yang sebut tentang penyerapan anggaran yang rendah. Iya. Anggaran itu satu soal. Uangnya ada apa enggak? Jadi kalau kita ngomong penghematan anggaran, ya penghematan anggaran sehingga akhirnya belanjanya dikurangin, ya kan? Misalnya gini Mas Walil, penerimaan negara cashnya nih, terimanya 100, belanja ada yang berkurang karena penyerapan yang rendah, itu terkait misalnya 80, salnya 20. Oke. Tapi sebetulnya 20 ini terkait dengan sesuatu yang tidak cash basis juga pada dasarnya. Mereka menyebutnya itu silpa. Nanti setelah dikumpulin jadi SAL. Jadi SAL. Jadi artinya anggap aja salah dulu. Anggap aja gitu. Jadi penyerapan yang rendah yang rendah itu kemudian ya udah dikurangin aja, ditutup buku. Seolah-olah terjadi uang tidak terpakai. Tapi sebetulnya penghematan anggaran. Gitu loh Mas Walil. Jadi kan kalau sama-sama cash basis, Mas Walil udah terima 100-nya. Mas Walil nggak pakai. Berarti 20-nya jadi cash SAL kan? Jadi silpa nanti masuk SAL. Kalau sekarang Mas Walil misalnya daerah gitu. Ini Anda punya belanja 100.
100-nya belum dikasih oleh pemerintah pusat. Gitu loh Mas Awalil. Nah, ya kan? Akhirnya pemerintah pusat ngasihnya 80 karena kesulitan cash flow segala macam. Memang dicatat sebagai utang transfer. Utang transfer. Transfer ke daerah. 20-nya jadi sal, tapi sebetulnya nggak ada. Memang karena pemerintah tidak ada uangnya. Sehingga begitu akumulasi sal ini, yang kesat-serakasnya itu ada selisih. Selisih-selisih itulah yang menunjukkan sebetulnya yang disebut dengan penyerapan anggaran yang tak terpakai. Oh, begitu ya bacanya, menarik ini. Jadi sebetulnya... Tapi nggak ada hukum yang dilanggar loh. Oh ya nggak ada. Nggak ada ya itu. Nggak ada karena pada akhirnya nanti kan secara akuntansi dia bisa jelaskan. Ini bahwa ada di sini, ada di sini. Ada di sini, ada di situ gitu kan, bahwa penyerapannya rendah. Kan gini loh, terima uang dari SBN. Terima uang dari pajak. Masuk ke rekening-rekening pemerintah yang macam-macam itu. Macam-macam. Itulah kas tarakas. Iya. Nggak dalam satu wadah sendirian. Betul, kas tarakas sebenarnya. Sal masuk juga ke sini. Ya kan? Iya. Pemerintah belanja nih, kan ada ngambil dari pendapat ini, ada ngambil dari saldo lama. Nah, ini kan bisa kelewat juga Mas Awalil. Karena belanjanya yang lebih tinggi gitu. Jadi sebetulnya dengan sekarang mengatakan bahwa kas setara kasnya lebih kecil dari angka salnya, ya kurang lebihnya sih bisa kita bilang ada juga sal-sal yang udah kepake-kepake. Iya, dan aku sudah perhatikan selama 10 tahun ini, fenomena 2-3 tahun ini yang lebih besar salnya, didahulunya lebih besar kas setara kasnya, Mas. Jadi ini baru kejadian di 2 tahun atau 3 tahun terakhir, di mana kas dan setara kas dalam neraca itu lebih sedikit dari saldo sal. Sebelumnya selalu lebih tinggi saldo sal. Penjelasannya ini ya. Itu berarti kan sebetulnya pemerintah sudah menggunakan saldo sal. Saya ambil contoh gini. Iya, Pak. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan, ini di perusahaan nih. Perusahaan. Misalnya manajemen mengajukan ke RUPS untuk mengalokasikan laba ditahan. Nah, ini pengalaman real ya, yang pernah saya alami. Saya tanya, lah memang dialokasikan buat apa? Ya, begini. Ujung-ujungnya sebetulnya uangnya itu sudah terpakai, Mas Awalil. Ini soal pembukuan. Soal pembukuan. Jadi begitu misalnya saya tanya, loh uangnya masih ada nggak? Udah kepakai. Artinya mengajukan ke RUPS, ini kita nggak bicara negara nih. Iya, RUPS ya. Kita nggak tahu negara, kita nebak aja ini dari kasus ini. Ini kasus real yang pernah saya temui gitu ya. Saya temui ya di BUMN lah. Ya kan? Bahwa mau mengajukan ke RUPS, pengalokasikan laba ditahan. Nah, begitu saya katakan kalau dialokasikan ke apa? Mau investasi apa kita di tahun depan? Enggak, terkait dengan... polos aja ini ya, pikirannya sampai ada duit kok, mau apaan kita? Sudah, kan udah kepakai. Nah, kepakainya itu karena apa? Ya karena tadi, untuk modal kerja hutang ke bank, karena kita masih punya piutang yang belum dibayar. Ambil contoh gini Mas, aku ambil contoh yang paling gampang saja, yang paling gampang Pertamina. Iya, Pertamina itu kelihatan banget sih. Pertamina, dia punya tagihan ke Garuda. Ini kita nggak ngomongin dengan pemerintah nih. Terkait aftur. Ya kan, sama-sama BUMN. Garuda nggak punya uang. Sementara buat Pertamina, ini udah dicatat nih, di laba ditahan. Karena pendapatan afturnya sudah dia catat. Ya kan, laba ditahan. Harusnya laba ditahan ini menambah kas Pertamina kan. Yang terjadi, Pertamina kan harus bayar tantiem, misalnya bayar gaji. Yang terjadi kasnya nggak ada, dia meminjamlah hutang pakai dasar piutang. Ya kan? Kemudian tahun depannya, dia harus mulai bayar. Kepakai nggak sih salnya? Atau laba ditahan yang ada? Bisa terjadi terpakai Mas Awalil. Karena persoalan taktikal. Harus kas tadi ya. Nah, saya ingin menggambarkan, memang kita perlu pendalaman lagi. Ini kita hanya menduga-duga. Tapi kita menggambarkan bahwa sebetulnya di 2024 yang Mas Awalil katakan, kan gini, dalam teori investigasi laporan keuangan Mas Awalil, yang selalu dikatakan tuh pola. Jadi pola jangka panjangnya seperti apa? Kalau terjadi anomali terhadap pola jangka panjangnya, maka itulah titik investigasinya. Harus di... Mas Awalil tadi udah ngomong secara linier dalam jangka panjang,
kas setara kas selalu lebih besar dari SAL. Iya. Baru sejak 2023, Ya, 2 tahun terakhir. 2024, jadi lebih kecil. Artinya itu menunjukkan proses anomali. Oh, begitu ya cara ini kita hipotesis ya pemirsa ya, tapi nanti kita cari Jadi ya. saya gini, Iya. dalam teori audit investigasi, ya kan ada yang disebut dengan substance over form, normanya. Substansinya dulu. Jadi sebelum saya mengaudit, ya, saya harus tahu dulu substansinya, apa yang mau saya cari. Kan nggak mungkin saya cari angka satu-satu. Iya. Nah, substansinya itu biasanya dilakukan oleh auditor, dia buat dulu long term pattern-nya. Pola jangka panjang dari setiap relasi, setiap akun. Ya, Akun yang tadi kita lihat, SAL selalu akan menambah kas setara kas. ya. Long term elastisitas dan korelasinya ternyata positif. Ya. Bahwa kalau SAL naik, kas setara kas naik. Ya kan? Ya, betul. Itu pattern-nya. Di 2023, 2024 2 tahun ya. negatif. Ya, untuk hubungan keduanya ini. Berarti kalau sekarang saya mau investigasi, saya investigasi di 2023, 2024, Iya. apakah ada SAL yang digunakan? Ya. Gitu kan, Mas Ya, Awalil? betul. Nah, ada SAL yang digunakan. Nah, kalau lihat dalam hipotesisnya, berarti kalau dia di luar pattern long term-nya, Ada sesuatu. ada sesuatu SAL-nya digunakan. Ya. Yang saya ambil contoh tadi misalnya di perusahaan. Iya. Sebetulnya dia sudah gunakan. Iya. Dia hanya minta penegasan ke RUPS agar dia tidak jadi masalah kan? Nah, makanya Mas Awalil beberapa kali kan Kementerian Keuangan ini selalu membicarakan SAL dengan Komisi 11. Selalu narasinya itu kan kalau kita baca SAL kita tuh besar segini. Tapi kan kalau kita baca dari data ini, berarti sebetulnya Kementerian Keuangan itu ada dugaan sudah dipakai untuk membuktikannya biar nggak ada pelanggaran. Ini hipotesis. Ini hipotesis ya, pemirsa kita kan nanti. Tapi ya satu yang bisa kita simpulkan dari sini, pemerintah kesulitan cash flow. Ya kalau itu udah bisa dipastikan. Jadi artinya bahwa yang dikatakan penerimaan negara tidak sesuai target, sementara belanjanya boros, itu bukan omon-omon. Itu bisa dilihat dari sini. Iya, fakta itu. Fakta bahwa pemerintah pun akhirnya punya korelasi yang di luar kebiasaan antara SAL dengan kas setara kas. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi yang bisa kita simpulkan, pemerintah itu dalam tekanan fiskal. Nah, tekanan fiskal ini kan relatif. Masa 50 triliun daripada belanja kita yang begitu dianggap tekanan, tapi tendensi adanya tekanan fiskal ada. Seharusnya nggak denial ya, meski dengan bahasa persuasif ya pemerintah, tapi jangan seolah-olah everything is okay. Ini kan nggak bagus. Saya paham Mas Alil, ada yang dikatakan materialitas. Ya kan, misalnya saja bahwa yang namanya anomali ini, yang kita sebut tekanan fiskal, tidak lebih dari 5% misalnya. Itu kan tidak material. Tidak material. Artinya manageable. Tapi kan kalau berdasarkan data, yang bisa kita utarakan di sini, tekanan fiskal itu fakta. Besarnya seberapa, itu fakta berikutnya. Yang bisa didiskusikan lagi, diselidiki, diinvestigasi. Iya, tapi artinya tekanan fiskal itu bukan omon-omon. Ya, sudah terjadi. Dan tidak hanya di tahun 2019, sejak 2024. Nah, gunanya orang-orang menganalisa ini, dan harusnya di DPR ya, kalau kita kita untuk omon-omon aja. Kan tendensi sudah mulai terjadi tekanan fiskal ini kan harusnya bicara bagaimana ini tidak terjadi di kemudian hari. Ini juga kalau kita kaitkan dengan pemerintah, kenapa pemerintah tidak mengerem belanjanya? Sekarang kan orang rame-rame minta tambahan anggaran, anggaran. Kan sebetulnya dari tendensi aja, kemarin saja, dalam posisi kayak gitu, kita udah kena tekanan fiskal. Sekarang penerimaannya turun. Mau nambahin belanja, mau nambahin belanja, semua minta tambahan belanja. Bahkan Mas Awalil, yang bisa kita catat apa? Tadi sebelum kita tapping ya, saya baca Menteri Keuangan melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa defisit sudah melebar ke 2,87 dari target 2,5 loh. Ya, berarti ya sampai bulan Juni-Juli inilah ya. Nah, berarti 2,87 dikurangin 2,5, tendensinya kalau bisa kita bilang ada SAL yang kepake loh. Rencananya 2,53 kan sekarang. Ada SAL yang kepake kan, defisit melebar. Ya kan?
Tapi kan pemerintah sekarang front loading hutang Ya, utang lebih cepat dari biasanya lah. dari seperti biasanya. Tinggal kita lihat kan, apakah pemerintah akan menambah hutang yang lebih dari RAPBN 2025? Kan belum terjadi sekarang. Belum. Ya kan? Belum. Kan, Artinya, sekarang ini baru front loading nih. ya. Berarti yang bisa kita baca gini, hutang yang harusnya diambil bulan September misalnya, bulan Desember, udah diambil oleh pemerintah. Dan sudah terpakai dengan pelebaran 2,87 tadi, Mas Walil. Ya, ya. Jadi maksudnya bahwa sinyal pemerintah ini untuk mengerem belanja itu kan sebetulnya bukan omon-omon. Ya, ya. Ya kan? Nah, jadi artinya bahwa yang bisa kita baca di situ. Iya. Dan angka yang sudah audit laporan keuangan pemerintah pusat 2024 menunjukkan itu. Berarti pemerintah itu kan ada penggunaan arus kas Iya. yang di luar ketersediaan kas itu sendiri. Iya. Ya artinya sal kan? Iya. Ya nggak? Ya, betul, betul. Tapi kan akuntabilitasnya begitu misalnya dibahas sama DPR dan sebagainya, DPR kemudian alokasinya yang sudah teralokasi disetujui oleh DPR gitu ya. Ya. Ya ini menurut saya yang menjadi perdebatan yang cukup serius ya dari anggota dewan yang dari PDIP yang soal banyak segala macam itu dengan Bu Menteri kan, dengan Menteri Keuangan gitu, ya kan. Jadi artinya, tapi gini, saya juga ingin menyoroti gini, karena kan yang menyoroti ini PDIP kan sebelumnya ruling party, ya kan, ketika dibentuknya RAPBN 2025 tuh dia ruling party. Kejadian sejak COVID, sebetulnya kan APBN ini memang menjadi kuasa pemerintah kan perubahan. Iya, DPR jadi stempel aja, terkesan begitu kan. Iya, jadi nggak perlu APBN perubahan, perpres saja asal DPR setuju, udah selesai. Jadi maksud saya, kalaupun sekarang kita mempermasalahkan misalnya penggunaan sal harus pada DPR, itu kan karena DPR juga memberikan kewenangan sepenuhnya ke pemerintah. Ngasih cek kosong. Nah, jadi maksud saya, debat itu ya hanya debat, tapi sebenarnya kalau menurut saya literasinya kurang. Makanya kita coba memancing literasi nih. Kita. Berarti kan kalau kita memancing literasi bahwa pemerintah kesulitan cash flow, ada kemungkinan pemerintah sudah menggunakan salnya. Ada kemungkinan ya. Jadi minta tambahan 85 triliun nih dalam 2025 ini. Ya kita bisa saja nih, ini nanti ya terserah, kita lihat nanti. Sebenarnya permintaan ini sebagian dari 85 ini sudah terpakai. Gitu ya kira-kira gampangannya. 85 ini ya untuk membukukan biar pas ya dengan yang sudah terpakai, ya sebagian lagi untuk berjaga-jaga beberapa bulan ke depan. Begitu nggak cara melihatnya ini? Nah, makanya yang menjadi menarik gini, coba kita lihat ke investasi pemerintah. Coba, ini biar penutupnya untuk investasi ini. Yang PMN tadi. Gambarnya. Itu aja dulu, gambar ini aja nih, investasi neraca tapi sifatnya. Neraca ya. Nanti kan aset lancar kan salah satunya yang kastara kasnya itu Nah, investasi jangka panjang permanen namanya. Iya, betul. Di SAPI, Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia ya, yang namanya investasi pemerintah yang permanen itu itu saham pemerintah di BUMN. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat paling besar itu 72% lah. Nah, detailnya itu investasi jangka panjang saham pemerintah di BUMN, saham BUMN. Itu saham-saham pemerintah di BUMN. Kedua, ada investasi jangka panjang di Bank Indonesia. Ya, betul, Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu badan negara kan? Nah, di LPS. Kemudian badan negara lainnya. Badan lainnya. Ada BLU. BLU kan di luar BUMN. Gitu ya. Itu isinya. Nah, sekarang kita lihat angkanya ke PMN deh. Nah, ini neraca tapi ini. Neraca. Ini Mas ya, coba kita lihat nih. Tadi Mas Walil mengatakan peningkatan aset tetap itu karena ada revaluasi di 2016. Yang khusus investasi. Yang investasi jangka panjang. Kan? Revaluasi juga dilakukan di BUMN di 2015. Nah, ini benar. Kenapa? Karena pada waktu itu rupiah kita jatuh, Mas. Jadi pemerintah pada waktu itu mengambil kebijakan untuk membuat debt service ratio. Debt service ratio itu antara aset dibandingkan hutang, agar si ekuitasnya itu masih punya kemampuan berhutang, maka si asetnya digedein. Dinilai kembali. Direvaluasi. Jadi ditempuhlah
upaya itu revaluasi. Jadi peningkatan yang besar ini 2015 ya. di LKPP pemerintah, revaluasi yang dilakukan BUMN itu menambah saham pemerintah. Ya, jadi yang melakukan revaluasi BUMN-nya, lalu otomatis ekuitas milik pemerintah di sana ikut ngangkat ya. Jadi kan revaluasi aset tetap BUMN. Ya, di beberapa BUMN Di besar beberapa waktu BUMN, itu. misalnya Pertamina merevaluasi kilang tanahnya ya. Iya, tanahnya. PLN merevaluasi tiang-tiangnya. Iya, tanahnya. Nah, tanahnya. Begitu direvaluasi, peningkatan ini menambah ekuitas kan, modal saham. Berarti modal saham pemerintah bertambah. Bertambah, dicatat di LKPP di bagian Makanya neraca. peningkatan tajamnya itu di 2015. Iya. Karena ini terkait dengan PMN yang dilakukan non-tunai sebetulnya. Oke. Karena terjadi revaluasi aset tetap di BUMN-nya. Dia menambah. Tidak harus kas dari APBN, tapi Tidak, nggak yang ada sudah cashnya. ada di sana. Nggak ada cashnya, ini sekedar revaluasi aja. Revaluasi sehingga Ya. saham pemerintah pun menjadi bertambah. Iya. Naik dia. Ya. Gitu loh Mas. Nah setelah dari 2015-2016 kenaikan-kenaikan ini PMN karena ekuitas negatif di beberapa BUMN. Iya. Jadi landai lah, totalnya landai. Misalnya ya, saya BUMN nih. Iya. BUMN itu ekuitasnya jadi negatif. Pemerintah yang namanya pemegang saham tidak boleh ekuitasnya negatif. Maka pemerintah harus menambah PMN. Iya. Ini yang selalu dikatakan pemerintah memberikan PMN ke Garuda, ke segala macam. Ini terkait dengan ekuitas negatif di BUMN itu. Iya. Ini tunai. Harus Dari tunai, LKPP. Iya. Dari LKPP. Ya, dari arus APBN. Dari arus APBN. Dari arus APBN-nya tunai, termasuk ke belanja program lah proja segala macam. Nah, ini tunai. Tapi kalau yang ini revaluasi bukan. Tapi kalau yang PMN terkait ekuitas negatif BUMN-nya tunai. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu bertambah terus 2022, kemudian di 2023, 2024 kan pelan tapi pasti naik terus kan. Iya. Jadi kan ada beberapa BUMN yang memang mengalami masalah negatif ekuitas, terutama BUMN karya karena penugasan. Ya, karena dia ekuitas negatif, ini nambah PMN ke sana. Ya. Akibatnya catatan di sininya naik. Ini PMN neraca ya, sebetulnya saya juga punya PMN yang bersifat arus. Memang era Pak SBY selama 10 tahun itu hanya 46 triliun total Mas. Tapi di era Jokowi 10 tahun tuh 346. Itu yang digambarkan. Oh, jadi nambah ke sini dia ya. Nah, karena menurut saya gini loh Mas Awal. Satu, karena pemerintahan Jokowi menginginkan program-program itu sehingga akhirnya kan ekuitasnya di BUMN itu ada masalah. Di sisi lain menurut saya di era pemerintahan Jokowi ini dalam tanda petik tuh ingin sok keren gitu. Sok keren tuh artinya apa? Kita udah nggak kasih subsidi lagi deh, karena subsidi itu biang kerok yang mengakibatkan ekonomi tidak sehat. Tapi tetap pakai rezim tarif, Mas Awalil. Maksa dia harus sekian. Ujung-ujungnya kalau rezim tarifnya tidak dinaikkan, muncullah kompensasi. Iya, tidak disebut subsidi, disebut kompensasi. Nah, tapi intinya tetap APBN keluar duit untuk menutupi selisih itu. Ada piutang kompensasi. Ada piutang kompensasi. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin beberapa piutang ke BUMN yang sifatnya kompensasi, subsidi, ada beberapa juga yang dialihkan jadi saham oleh pemerintah. Betul. Gitu loh. Jadi pemerintah nggak bayar, tapi ya udahlah jadi saham bisa aja. Jadi, karena untuk 2024 saya baca LKPP-nya belum rampung ya. Itu tidak terlihat lagi kompensasi seperti di 2022, 2021. Oh, bisa begitu ya. Gitu. Jadi artinya pemerintah dia punya piutang. Si BUMN punya piutang ke pemerintah. Ya kan? Terutama Pertamina dengan PLN lah yang paling gede ya. Pemerintah mengatakan ya udah semua piutang itu dijadikan modal saham aja. Pemerintah kemudian menghapus hutang di LKPP. Menjadi penambahan. Itu ada potensi begitu ya, tapi kita jadi, memang harus hutang di LKPP-nya, hutang ke BUMN-nya berkurang, menambah ke investasi sahamnya itu. Jadi ini sumbernya itu satu, pertama kali yang perbedaan mendasar antara era Jokowi sama SBY itu adalah peningkatan tajam karena era Jokowi melakukan revaluasi aset. BUMN-nya yang disuruh. BUMN. Kenapa melakukan revaluasi aset? Karena pada waktu itu terjadi tekanan yang besar terhadap nilai tukar. Sehingga BUMN untuk ruang cash flow-nya membutuhkan revaluasi. Ya. Jadi misalnya saja
Kalau kita ingat misalnya almarhum Bang Rijal Ramli, almarhum Bang RR kan selalu ngomong, dulu saya nanganin PLN, menyehatkan laporan keuangannya itu revaluasi. Jadi revaluasi pernah dilakukan juga di era pernah ada di eranya Gus Dur di PLN. Nah, kalau yang dilakukan di 2015 masif. Masif ya, banyak banget BUMN yang banyak BUMN. Kan BUMN itu kan memang tanahnya banyak, aset tetapnya banyak. Terutama tanah yang memungkinkan revaluasi. Jadi menaik tajamnya itu akibat revaluasi. Nah, setelah revaluasi ini, BUMN ini sehingga mempunyai debt service ratio yang membaik. Bisa berhutang. Leverage-nya naik. Leverage-nya naik. Berhutanglah dia untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, terutama infrastruktur yang BUMN. ditugaskan kepada mereka. BUMN karya. Nah, ini akhirnya nyodok ke ekuitas negatifnya. Iya. Karena tidak sesuai harapan. Iya. Pemerintah kemudian memberikan PMN. Jadi kalau di sini sekarang kenapa menjadi 3.148 dari setelah revaluasi 1.772? Jauh melonjak banget ya. Kalau kita kurangin, berarti pemerintah memberikan PMN tunai ke beberapa BUMN yang punya masalah ekuitas, atau pemerintah melakukan yang namanya reklasifikasi, yang tadinya dianggap sebagai piutang ke pemerintah, dijadikan setoran modal di BUMN. Nah, jadi mungkin yang perlu kita lihat ya, karena di 2024 ini Danantara sudah mulai 2025 Februari. Oh, ini sudah dibahas, tapi belum dibukukan. Tapi kan 2024 kabinet baru sudah mulai di... Ya, betul. Kita harus lihat lagi Mas Walil ya. Tapi dugaan saya kelihatannya yang namanya hutang-hutang pemerintah ke BUMN, kelihatannya semua dibukukan jadi modal. Mungkin, ya karena lumayan menariknya. Dan saya tidak menemukan kata-kata kompensasi di LKPP 2024. Nah, dilarikan semua jadi modal. Sehingga artinya pemerintah itu dalam posisi karena nanti Danantara diambil, tidak punya lagi kewajiban. Disiapkan dulu nih. Disiapkan semua yang kompensasi hutang, itu dijadikan setoran modal. Maka naik juga lah nilai neraca PMN-nya. Nah, ini penutupnya ini, penutup untuk sesi ini. Lah ini kan di 2025 nanti kan dipindahkan ke Danantara. Saya belum paham nih. Nanti besok di neracanya LKPP gimana kira-kira, Mas? Gini Mas Walil, yang sudah dijawab oleh Menteri Keuangan ya, 184 triliun dividen BUMN yang tadinya dihitung sebagai penerimaan negara. Ya kan? Bagian kekayaan negara yang dipisahkan. Kan kalau kita bicara RAPBN 2025, pembayaran dividen 2024. Nah, yang 84 ini diambil oleh Danantara kan? Artinya Mas Walil, pemerintah ini melakukan perubahan anggaran, uang 84 ini keluar, di sisi lain tidak jadi masuk. Di sisi lain juga penerimaan turun, bahkan indikasinya kita lihat dari 2024 pemerintah punya persoalan cash flow, pertama juga sering diambil. Kan dikatakan oleh Menteri Keuangan di DPR bahwa secara jangka pendek, crowding out uang keluar dari dividen 84 ini sudah diatasi oleh beberapa PNBP baru, dia bilang. Kan? PNBP-nya 40 triliun, itu masih kurang 40 loh Mas Walil. Kalau masih kurang 40, ini yang menjelaskan kenapa kemudian Menteri Keuangan melaporkan ke Presiden defisitnya melebar. Karena dipasang-pasang nggak dapat juga gaji 80 itu ya. Kalau kita baca dari pertemuan Menteri Keuangan di Komisi 11, Menteri Keuangan mengatakan 84 ini, 40 udah dapat dari PNBP. Tapi kan ada sinyal yang menarik sebetulnya di sini buat kita masyarakat. Dengan ditariknya 84 ini, persoalan pemerintah untuk persoalan cash basisnya, arus kas APBN per tahunnya terganggu, dan ada indikasi akhirnya pemerintah kalau nggak naikin hutang, naikin penerimaan. Kalau naikin penerimaan terkait dengan daya beli yang lagi turun, berarti kan pajak itu akan terus turun. Akan muncul PNBP, muncullah yang sekarang dikatakan oleh masyarakat itu apa-apa dipajakin, Mas Walil. Ini hitungannya. Jadi apa relevansinya keluarnya Danantara di APBN? Kita bahas dari APBN-nya dulu nih, yang dari sudut pandang subsetnya dulu, belum ke neraca. Yang pasti sinyalnya pemerintah akan nutup itu dari meningkatkan PNBP.
Artinya, Danantara mengambil dividen BUMN itu, apa yang akan dirasakan? Dunia usaha siap-siap untuk merasakan ada tambahan PNBP. Karena pemerintah perlu menutupi menggantinya. Ya, PNBP kan pendapatan dari kementerian lembaga, badan layanan umum, kan seperti itu ya. Berarti kan ada tambahan PNBP untuk nutup itu. Masyarakat juga akan ada kena tambahan pajak-pajak lainnya untuk nutup itu. Jadi saya ingin mengatakan, inilah fungsi laporan keuangan pemerintah pusat dengan urusan kita sehari-hari. Iya. Jangan dikira ini cuma neraca biasa jadi dengan saja. dengan sekarang misalnya 84-nya keluar, sinyalnya kita harus siap, pemerintah akan apapun dipajakin. Dunia usaha harus siap, ada PNBP baru. Iya, ada pungutan-pungutan baru lah. Kalau ini dianggap tidak mau, berarti pemerintah akan nambah lagi hutang. Hutang, pilihannya itu. Hanya itu pilihannya. Iya. Nah, sementara kalau hutang akan persoalan ke cash flow kan? Iya, cash flow. Nah, itu satu. Nah, sekarang di neracanya Mas Awalil. Di neracanya yang 3.300-an ya? 3.148. 3.148. Iya. 300.148 ini semua diberikan ke Danantara. Iya. Pertanyaannya simpel. Ini akan seperti ketika kita ada undang-undang DJSN yang melahirkan BPJS. Oh iya. Kalau di undang-undang DJSN, BPJS itu tetap lembaga negara, Mas Walil. Iya, jadi nggak pindah dari neraca ya. Hanya pindah akun. Pindah akun. Jadi nomenklaturnya lah. Kalau dalam akuntansi namanya reklasifikasi. Reklasifikasi. Jadi pemerintah hanya memindahkan yang tadinya investasi jangka panjang saham Jam Sostek dan saham Askes, dia pindahkan ke investasi jangka panjang badan lainnya. BPJS. Sama juga dengan BI dan LPS. Iya. Jadi menurut saya, Mas Awalil, ya ini yang menjadi pertanyaan besar. Iya. Karena Danantara di undang-undangnya mengatakan dia bukan penyelenggara negara. Iya. Kan gini loh Mas Awalil. Kalau bukan penyelenggara negara ya nggak bisa masuk ke neraca pemerintah dong. Betul. Sekarang kalau ini transaksi hibah, bukan reklasifikasi. Kan Danantara tidak membayar 3.148 ke kas pemerintah. Iya. Tapi dia memanggil sambil semua saham pemerintah itu 3.148. Artinya ekuitas pemerintah akan berkurang. Iya. Kalau ekuitas pemerintah berkurang di sisi liabilities-nya, yang namanya rasio-rasio terhadap hutang itu, nah persoalannya akan menimpa kepada rating hutang pemerintah. Iya. Karena debt service ratio-nya turun. Iya. Jadi maksud saya, ini yang perlu penjelasan lebih jelas sebetulnya. Jangan gini loh Mas Awalil, jangan hanya karena masalahnya itu sederhana. Wah biar nggak direcokin sama audit BPK, audit KPK gitu kan. Apa dikit-dikit dikatakan oleh tentang korupsi segala macam. Tapi ini punya konsekuensi loh. Iya. Begitu 3.148 ini keluar, kalau dia bukan reklasifikasi seperti dilakukan langsung rasio di BPJS, aset dengan utang berarti kita kan langsung keluar, berarti ekuitasnya juga berkurang. Iya. Kalau ekuitasnya berkurang, 3.148, ekuitasnya tiba 3.300 kan? Iya, cuma sedikit di atas itu. Ya habislah tinggal 300-an. 300, ekuitas pemerintah 300, hutangnya berapa di atas? Hutangnya tadi anggap aja pakai definisi biasa 8.800 sudah. Ratingnya turun mau ngomongin hutang terhadap GDP-nya. Tapi menurut saya agak sulit. Kemungkinan reklasifikasi kalau melihat neracanya. Ya, kalau tapi misalnya kita lihat aja. Kalau reklasifikasi berarti si undang-undang BUMN-nya harus diamandemen dong. Nggak bisa nanti ini harus diskusi di sesi berikutnya. Jadi ini agak panjang ya pemirsa. Kita sudah membahas soal neraca. Mudah-mudahan ini sebagian yang dinyatakan Mas Yanuar tentu saja bersifat pendapat. Begitu ya Mas Yanuar. Mungkin ada perbedaan pendapat. Tetapi kami berdua ini selalu sepakat bahwa pendapat ekonom, pengamat boleh salah, yang nggak boleh itu berbohong. Insya Allah kita tidak melakukan kebohongan. Demikian ya, kita berjumpa pada sesi berikutnya.